Sebelum kita mulai bahasan seru pada kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan pembahasan menarik tentang isu-isu besar di Indonesia. Topik kali ini pasti bikin penasaran, apakah Indonesia akan benar-benar lebih baik kalau ibu kotanya pindah? Apakah ini langkah maju atau justru langkah yang penuh resiko? Yuk kita bahas bareng-bareng sampai tuntas. Kenapa bisa Indonesia pindah ibu kota? Kita semua tahu Jakarta sudah terlalu padat, jumlah penduduknya lebih dari 10 juta orang, belum termasuk jutaan pekerja dari kota sekitar. Akibatnya macet parah, polusi udara tinggi, banjir yang datang tiap musim hujan, dan penurunan tanah yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah akhirnya menggagas pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tujuannya bukan cuma memindahkan pusat pemerintahan, tapi juga mewujudkan pemerataan pembangunan agar Indonesia tidak terus terpusat di Pulau Jawa. Alasan kenapa ini bisa jadi langkah baik? Yang pertama, pemerataan ekonomi dan pembangunan. Selama puluhan tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak terjadi di Jawa. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, investasi dan infrastruktur di luar Jawa bisa meningkat. Hal ini diharapkan membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia. Yang kedua, kota baru yang modern dan hijau. Nusantara dirancang sebagai Smart City dan Green City, artinya perencanaan tata kota yang dibuat dari nol dengan konsep ramah lingkungan, jalan tertata, penggunaan energi terbarukan, dan sistem transportasi cerdas. Kalau benar terrealisasi, IKN bisa jadi contoh kota masa depan Indonesia. Yang ketiga, mengurangi tekanan di Jakarta. Dengan sebagian besar fungsi pemerintah pindah, tekanan terhadap Jakarta bisa sedikit berkurang. Harapannya pemerintah daerah bisa fokus menata ulang kota ini supaya lebih layak huni dan tidak menerus jadi pusat segala masalah. Tapi nggak semua hal seindah rencana. Biaya pembangunan yang sangat besar. Membangun kota baru bukanlah hal kecil, biaya yang dibutuhkan mencapai ratusan triliun rupiah. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, banyak yang khawatir apakah proyek ini bisa selesai tepat waktu dan tidak mengganggu anggaran untuk sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dampak lingkungan dan sosial. Pembangunan besar-besaran di Kalimantan tentu berdampak pada hutan dan habitat satwa. Beberapa pihak yang menyoroti potensi tergesernya masyarakat adat dari wilayah mereka kalau tidak dikelola dengan hati-hati. Proyek ini bisa menimbulkan masalah jangka panjangnya. Masalah di Jakarta belum selesai. Pindah ibu kota bukan berarti semua masalah Jakarta hilang. Banjir, kemacetan, polusi, dan tata kota yang semerawut juga harus dibenahi. Tantangan nyata di lapangan. Selain biaya, ada juga tantangan teknis dan politik yang begitu besar. Misalnya soal kesiapan infrastruktur dasar, listrik, air bersih, dan transportasi, serta hunian bagi para pegawai yang akan dipindahkan. Banyak yang juga mempertanyakan apakah IKN bisa benar-benar menarik investor dalam jangka panjang. Sementara itu, dari sisi sosial, memindahkan ribuan pegawai dan keluarganya bukanlah hal yang sederhana. Jadi apakah Indonesia akan lebih baik? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Kalau proyek IKN benar-benar dijalankan dengan transparan, efisien, dan memperhatikan lingkungan, Indonesia bisa punya pusat pemerintah yang lebih modern, hijau, dan merata secara ekonomi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bakalan jadi lebih baik kalau ibu kota benar-benar pindah ke Kalimantan? Atau justru langkah ini terlalu berisiko dan belum waktunya? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.